Oke, kita lanjutkan. Ternyata Santo Clemens tidak sendirian menulis gereja atau komunitas sebagai bahtera, tapi ada satu buku dari abad ketiga, berarti tahun 200-an Masehi. Itu namanya Konstitusi Apostolik. Kita lihat kutipannya, ya, lanjut. Nah, ini untuk imam. Karena engkau, yaitu tentahbis, menghimpun gereja Allah, lihat fungsi imam atau romo menghimpun. Dia menjadi simbol pemersatu. Berjagalah seperti nahkoda sebuah bahtera besar atas setiap pertemuan itu. Jadi imam itu dalam nama Kristus menjadi nahkoda setiap pertemuan. Apa itu pertemuan? Setiap ekaristi hari Minggu. Jelaskan secara terperinci kepada para diakon layaknya seorang nahkoda menjelaskan kepada para pelaut. Nah, itu tugas imam, menjelaskan. Tunjukkan tugas para saudara layaknya kepada para penumpang. Hendaknya gereja menuju timur layaknya sebuah bahtera. Maka Bapak Ibu, dari kutipan ini, kira-kira Bapak Ibu bisa menangkap nggak? Tugas utama seorang imam itu apa? Apa tugas utama seorang imam? Menjelaskan. Tugas utama seorang imam adalah menjelaskan atau mengajar. Itu tugas utama. Tugas utama seorang imam tidak mendoakan, tidak menguduskan, tidak memimpin upacara, bukan. Tugas utama seorang imam adalah mengajar. Ya, kita lihat kesimpulannya. Imam memiliki peran penting dalam sebuah komunitas karena dialah simbol pemersatu suatu himpunan. Maka seorang imam itu punya istilah, punya gelar, yaitu pons, jembatan. Itu sebabnya mengapa Bapak Uskup Roma, Paus, itu punya gelar Pontifex Maximus. Artinya jembatan yang maksimus, jembatan yang agung, karena dia menjembatani sesama umat dan menjembatani umat dengan Tuhan. Maka seorang imam itu punya tugas memberi pengajaran. Apa itu mengajar? Menyampaikan kehendak Allah kepada umat. Itu tugas utama seorang imam, menyampaikan kehendak Tuhan kepada umat. Mengajar itu artinya itu. Bapak Ibu ada yang sudah pernah lihat tahbisan uskup belum? Ada ya Pak? Ada ya tahbisan uskup ya? Ada nggak yang khas dari tahbisan uskup dibandingkan dengan tahbisan imam? Ada yang ingat yang khas apa? Tengkurap, imam juga tengkurap. Diakon juga tengkurap. Bapak uskup ya, iya kalau dia uskup ya, maka ada uskup yang lain juga ya. Semua juga mengulurkan tangan. Ketika tahbisan imam juga begitu, imam juga mengulurkan tangan. Kalau diperhatikan yang khas adalah calon uskup dalam upacara pentahbisan uskup akan berlutut depan altar, lalu di atas kepalanya akan dikasih kitab suci yang terbuka. Itu khas uskup. Imam nggak digituin. Artinya apa? Tugas seorang uskup adalah menyerap semua firman Tuhan dan mengajarkan kepada umat. Maka tugas uskup adalah mengajar, memberitahu kepada umat, ini loh firman Tuhan, ini loh kehendak Tuhan. Karena tahbisan imam itu ikut tahbisan uskup, maka kalau tugas utama uskup adalah mengajar, tugas utama imam juga mengajar. Ini yang kerap kali kita lupakan. Kerap kali imam kita undang kalau misal, kalau pesta ulang tahun, kalau pernikahan, kalau pemberkatan rumah, kalau ngusir setan. Ya, silakan Pak. Apa? Iya betul, maka kata magisterium, kuasa mengajar, iya kan? Nah itu maka tugas utama imam itu adalah mengajar, seperti tugas utama uskup adalah mengajar. Maka tugas utama imam bukan mengusir setan. Jangan undang saya ngusir setan. Jangan, saya nggak bisa ngusir setan. Setannya malah ntar betah itu. Enggak. Tugas imam itu adalah mengajar. Dan pengajaran yang tepat, yang benar, itu bisa menjadi kunci untuk melawan kuasa setan. Coba kita lihat Injil Markus. Dikatakan dalam Injil Markus, begitu berkuasanya pengajaran Yesus sampai-sampai iblis pun takluk. Maka lihat, sebenarnya pengusiran setan itu terjadi kalau pengajaran itu dilakukan dengan penuh kuasa, dilakukan dengan tepat dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang dibuat oleh Yesus Kristus.
Mengapa setan bisa lari dengan pengajaran yang tepat? Tahu? Dalam bahasa Yunani, setan disebut apa? Dalam bahasa Yunaninya, salah satu sebutan setan adalah diabolus. Apa itu diabolus? Roh penghasut, roh penyebar hoax, pangeran kepalsuan. Maka namanya diabolus. Bahasa Indonesia jadi diabolos. Harusnya ke pertemuan komunitas, bolos ke mall. Itu setan begitu, maunya nyimpangin aja kan, bolos akhirnya dari pertemuan komunitas. Harusnya presensi di sini malah absen karena ke mall. Maka dia bolos, itu menyimpangkan kebenaran. Maka kalau imam itu mengajar dengan penuh kuasa, dengan penuh sebelumnya disiapkan, minta bantuan Roh Kudus seperti tadi yang didoakan dengan Roh Kudus, pengajarannya itu berdaya guna, bisa melawan kuasa kebohongan, kegelapan, pemecah belah. Yang membuat kita terpecah belah itu adalah kepalsuan. Ketika tidak ada kebenaran, terjadi perpecahan karena orang nggak tahu harus megang yang mana. Sebaliknya kita mengajarkan dengan benar, ada kesatuan. Maka kesatuan itu muncul karena adanya pengajaran yang benar. Itu fungsi imam. Maka kesatuan komunitas itu didasarkan kesatuan ajaran iman. Maka kita bersatu bukan karena ada komunitas yang bersatu karena ya mengakunya komunitas beriman, tetapi anggotanya banyak ngumpul kalau makan-makan. Ketika gak ada makan-makan, sepi. Ya, cuma doa Rosario, ya nggak rame ah. Tapi ketika pesta makan-makan, buateng semua. Itu saya ngalamin itu. Ya. Ramenya setelah pelayanan, habis pelayanan itu makan-makan di restoran. Maka ketika pelayanan itu sedikit, setelah pelayanan kok pada gabung. Ya, saya juga heran. Kayaknya yang pelayanan cuma 10 atau 15, ketika makan-makan kok jadi 50. Mana Maka kesatuan kita adalah kesatuan pengajaran, kesatuan iman, kesatuan ajaran iman itu yang menyatukan. Komunitas beriman adalah komunitas yang anggota-anggotanya haus akan pengajaran iman. Maka kalau ada pengajaran iman, pada ngumpul, pada meriung, pada jadi satu, karena ini yang saya cari. Itu yang saya alami, maaf saya menyebut merek, yaitu di paroki Pantai Indah Kapuk. Ketika baru menjadi paroki yang muda. Di paroki itu hanya ada 1.500 itu, cuma sedikit, 1.500 umat. Tapi ada 3 romo yang melayani. Mengapa? Tiap minggu romo diminta pengajaran. Lingkungan ini. Jadi satu minggu itu saya bisa mengunjungi berapa lingkungan untuk minta pengajaran. Karena kebanyakan pada waktu itu umat PIK adalah umat-umat yang dibaptis muda. Kebanyakan dari agama muda. Mereka haus akan pengajaran iman. Mereka berkumpul untuk mendengarkan pengajaran iman. Inilah yang namanya komunitas umat beriman. Seperti dalam kisah para rasul, mereka berhimpun di sekitar para rasul dan mengejar dan mendengarkan pengajaran mereka. Itu yang menyatukan kita adalah pengajaran. Karena disitulah kita tahu kehendak Tuhan kita apa. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada lagi kutipan lain saya ambil dari tulisan Santo Hippolytus. Sama abad ketiga. Apa yang ditulis Santo Hippolytus terkait dengan gereja? Ya, kita lihat. Laut adalah dunia. Gereja seperti sebuah bahtera yang diombang-ambingkan oleh ombak tapi tidak tenggelam. Karena gereja memiliki nahkoda yang handal, yaitu Kristus. Maka Bapak Ibu jangan takut. Walaupun gereja Katolik kena skandal perilaku imamnya yang nggak baik. Walaupun gereja Katolik kena skandal Bank Vatikan yang ternyata tempat pencucian uang para mafia. Walaupun gereja Katolik seolah-olah punya di bawah ancaman perpecahan, tapi jangan takut. Nahkoda sesungguhnya bukan paus, bukan para uskup, bukan para imam. Nahkoda itu Yesus, luar biasa. Bisa nggak Bapak Ibu meyakinkan saya Yesus itu nahkoda yang luar biasa? Mengapa? Dia pernah melewati laut kematian. Gelombang apa yang lebih dahsyat daripada kematian? Tidak ada satupun ciptaan yang nggak ditelan oleh gelombang kematian. Karena nggak ada satupun ciptaan yang nggak mati, ya kan? Tapi Yesus bisa melawan gelombang kematian. Dia nahkoda yang handal.
Maka jangan takut gereja tenggelam, enggak akan tenggelam. Karena kita punya nahkoda yang dahsyat. Maka komunitas Lumen Christi ini juga nggak boleh takut. Amin. Amin. Karena nahkoda Bapak Ibu itu bukan saya, tetapi Yesus sendiri, ya kan? Nahkoda kita Yesus, maka ikutlah Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya seperti pendeta. Gereja membawa dalam pelayanannya lambang kemenangan atas maut seperti membawa salib Kristus. Arahnya adalah Indonesia. Nah ini kutipan dari Santo Hippolytus. Ya, maka gereja gak akan tenggelam karena nahkodanya adalah Kristus. Jangan takut. Termasuk juga komunitas umat beriman yang paling kecil, yaitu keluarga. Kalau itu sungguh sakramen perkawinan dihayati secara sungguh-sungguh, sebenarnya sakramen perkawinan itu tidak hanya menyatukan dua pribadi, tetapi dua pribadi ini disatukan oleh pribadi lain yang hadir di tengah-tengah mereka, yaitu Yesus. Tidak pernah perkawinan Katolik itu hanya suami istri, selalu suami istri dan sang nahkoda sejati, yaitu Yesus. Maka bahtera keluarga, bahtera rumah tangga itu sebenarnya nahkodanya adalah Yesus. Itu sebabnya mengapa perkawinan dalam gereja Katolik itu diangkat ke tingkat sakramen. Karena ini bukan hanya perkara cinta suami istri, ini cinta yang dinahkodai oleh sang cinta, yaitu Yesus. Sulit nggak? Sulit ya, nggak apa-apa deh. Kita lanjut. Ya, maka kesimpulannya ada. Nah ini dikutip dari, kita sampai jam berapa ya? Apa? Sekarang sudah jam berapa? Masih bisa berarti ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, gambaran yang ditulis oleh Santo Hippolytus mirip dengan perikop dalam Markus bab 6 47-51 yang bunyinya, saya sudah menulis kutipannya ada di sini. Ya, silakan. Nah, ini saya minta satu bapak membacakan. Pak itu yang paling dekat sama saya, satu-satunya pria yang duduk di depan. Ada dua nih. Yang lainnya bapak-bapak di belakang. Biasanya cowok itu di depan. Ya. Di sinagoga cowok itu di depan. Perempuan di mana? Di belakang. Enggak, di atas. Jadi sinagoga itu yang itu dibuat dua tingkat. Yang bawah itu cowok semua, cewek itu di lantai 2. Karena dalam agama Yahudi cowok itu punya peran lebih penting. Maka biasanya tempat yang paling penting itu apa? Cie. Perempuan laki-laki warnanya sama ya. Tapi kayaknya ini bukan kalimat buat sama deh, Pak, bukan deh. Karena yang laki-laki gampang keluar gitu kan. Enggak bercanda ya. Nah, Bapak, saya bisa minta tolong untuk membacakan perikop Markus ini. Oh ya, ada mic ya. Oke, saya pakai ini. Terima kasih. Oke. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung. Ya, terima kasih Bapak Siprian. Bapak Siprin. Bapak Siprin. Wah, ini Santo Siprianus. Siprian. Ada yang tahu siapakah Santo Siprianus? Iya, Bapak. Ya, belum jadi orang kudus, tapi sudah berjalan menuju kekudusan. Amin. Santo Siprianus adalah murid dari seorang pemikir yang juga menjadi martir, yaitu Tertullianus. Santo Siprianuslah yang mengatakan extra ecclesiam nulla salus.
Jadi pas banget soal barterai. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Itu Santo Siprianus Pak yang mengatakan itu, uskup Kartago. Wah. Jadi Bapak ini punya relasi dengan uskup dari Afrika Utara. Kita kembali ke laptop ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, penafsirannya seperti ini. Salah satu tafsiran tertua atas perikop tadi adalah badai dan taufan adalah lambang cobaan akhir zaman. Itu dia. Jadi dalam perikop tadi itu bukan hanya menceritakan para murid yang ketakutan, tidak, tapi melambangkan bukan hanya para murid di zaman Yesus, tapi para murid sesudah mereka, termasuk kita semua. Kita pun akan mengalami badai dan terpaan yang tidak mudah kita hadapi, yang hanya dapat diatasi berkat campur tangan Allah. Ini dia. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita melewati terpaan, godaan, kesulitan hidup, apalagi kesulitan hidup di akhir zaman nanti. Semakin dekat akhir zaman, semakin berat perjuangannya. Kita nggak bisa berjuang sendirian, kita butuh campur tangan Allah. Tetapi yang menarik adalah Allah bisa campur tangan kalau orang-orang itu berdoa. Dan tidak hanya orang yang berdoa, tapi orang kudus yang berdoa. Kalau para rasul tidak teriak-teriak, Yesus nggak naik perahu. Kalau para rasul nggak teriak-teriak, Yesus nggak akan bersabda, inilah aku. Jangan takut. Pentingnya berdoa. Para rasul harus berteriak di atas perahu supaya Yesus bersabda, ini aku. Kalau para rasul nggak berteriak, tetap mereka akan menganggap Yesus sebagai hantu dan bukan Tuhan. Bagus bahasa Indonesia. Hantu dan Tuhan. Maka kalau nggak berdoa, Tuhan disangka hantu. Kita ngelihat Tuhan malah lari ketakutan. Maka hati-hati Bapak Ibu, kalau sudah nggak berdoa, kita takut ketemu Tuhan. Karena menyangka hantu. Itu mirip dengan Adam dan Hawa. Setelah mereka memakan buah pengetahuan yang dilarang itu, Tuhan datang, mereka malah ngumpet, ketakutan, malu. Maka berdoalah supaya kita tidak melihat Tuhan sebagai hantu. Ingat, berdoa, jangan berdosa. Antara doa dan dosa itu tipis. Cukup huruf S maka menjadi dosa. Maka jangan ada S di antara kita. Itu bisa membedakan doa dan dosa. Nah, maka Bapak Ibu, ini pentingnya doa. Bisa membantu kita melihat kehadiran Tuhan yang nyata. Karena apa itu berdoa? Berdoa itu berarti memasang antena hati kita supaya nangkep frekuensinya Tuhan. Ada satu cerita lucu. Cerita lucu itu begini. Ini ada satu orang punya TV. Dia marah sama anaknya. Ini kok TV filmnya horor mulu? Kenapa ini? Anaknya selidik, akhirnya menemukan sebabnya. Bapak itu kalau menonton berita dapatnya film horor, mau nonton bola dapatnya film horor, mau nonton ramalan cuaca dapatnya film horor. Antena bapak arahnya ke kuburan. Dapatnya horor mulu. Yo, antena dirubah, jangan ke kuburan Pak, dipindah ke langit. Jadi dari satelit langsung ke antena ke TV. Maka jangan-jangan ya hidup kita nggak berubah karena antena hati kita arahnya ke yang duniawi mulu, ya kan? Jabatan, popularitas, ketenaran, uang. Ya akhirnya kita nggak bisa lihat Tuhan. Nah itu, maka antena hati perlu disesuaikan, dan itulah yang namanya doa. Mensinkronkan antena kita dengan frekuensi dari Tuhan sehingga bisa ditangkap. Itu doa seperti itu. Itu sebabnya mengapa dalam kitab Mazmur, entah pemazmur itu lagi sedih, lagi marah, lagi putus asa, dia tetap berdoa. Supaya dalam situasi marah, situasi benci, situasi dendam, semuanya itu dia kembalikan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan mengubah dendamnya itu menjadi sesuatu yang bisa dipakai oleh Tuhan. Maka kalau ada dendam, berdoalah. Dendam itu akan diubah menjadi pengampunan. Nah itulah doa ya.
membuat hati kita sefrekuensi dengan Tuhan sehingga tidak melihat hantu tetapi sungguh-sungguh Tuhan. Dan itu pentingnya doa para kudus, yaitu doa gereja. Lanjut. Pentingnya doa kita temukan lagi dalam tulisan abad keempat. Ada satu penulis namanya Asterios. Saya tidak begitu kenal karena tokoh ini asing, tapi dikenal melalui tulisannya, dikaitkan juga dengan komunitas gereja sebagai bahtera. Lanjut, dia menulis begini: ketika Tuhan digerak, semesta alam diombang-ambingkan seperti bahtera. Sang nahkoda dipatung di tiang salib, tirai bait Allah terbelah dua menjadi seperti kepakan layar. Pada saat itulah paduan suara para rasul, kehilangan sang nahkoda dan diombang-ambingkan taufan, berseru, selamatkanlah kami Tuhan karena sang adil dilumpuhkan. Ini bagus sekali karena sekarang bahtera itu bukan hanya gereja tapi seluruh alam semesta. Seluruh ciptaan itu adalah sebuah bahtera. Maka menurut tulisan ini, Yesus bukan hanya nahkoda komunitas gereja, Yesus juga nahkoda seluruh ciptaan. Maka dikatakan ketika Yesus disalib, semesta kehilangan nahkodanya. Lalu apa yang harus dibuat? Para kudus, para rasul, dan kita semua harus berteriak. Artinya harus terus-menerus berdoa supaya Yesus kembali memimpin, menahkodai alam semesta. Apa kesimpulannya dengan demikian? Lanjut. Maka dengan demikian, komunitas beriman, kalau betul-betul komunitas beriman, dipanggil untuk berdoa tidak hanya untuk kepentingannya sendiri, tapi juga untuk keselamatan seluruh ciptaan. Karena Yesus yang kita sembah bukan hanya nahkoda komunitas Katolik, bukan hanya nahkoda gereja. Yesus kita yakini adalah nahkoda seluruh alam ciptaan. Maka doa-doa kita itu diperlukan supaya Yesus kembali menahkodai alam ciptaan. Yesus memang bisa menahkodai, tapi dia meminta kerjasama kita. Kalau kamu tidak berteriak, mungkin juga aku tidak akan menahkodai. Ini sebuah misteri. Walaupun Allah Maha Kuasa, dia memilih meminta campur tangan kita juga. Apa itu? Doa. Karena Tuhan itu bukan figur yang mau kerja sendirian. Ini kehebatan Tuhan. Saking rendah hatinya Tuhan, walaupun dia Maha Kuasa, dia selalu meminta kerjasama ciptaannya, terutama manusia. Itu sudah sejak awal. Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan saya? Buktikan Tuhan sejak awal meminta kerjasama manusia. Buktikan. Ada dalam kitab suci. Walaupun dia Maha Kuasa, dia nggak one man show. Dia bukan single fighter. Dia selalu minta keterlibatan ciptaannya yang paling luhur, yaitu manusia. Coba, ada nggak yang bisa kasih satu contoh? Ya, Pak. Pelayanan doa. Itu kesimpulannya. Tapi dalam kitab suci ada nggak? Bisa nggak membuktikan itu? Bahwa Tuhan walaupun dia Maha Kuasa, tapi keselamatan hanya bisa diwujudkan ketika Tuhan bekerja sama dengan manusia. Walaupun dia Maha Kuasa, dia nggak single fighter, dia nggak one man show. Ya? Salah satunya itu, ya kan? Dia minta kerjasama Petrus. Kalau kamu mengikat, akan aku ikat. Kalau kamu melepas, akan aku lepas. Artinya Allah punya kepercayaan kepada Petrus, dan itu dia pegang betul-betul. Dia nggak akan kasih kepercayaan, tapi dia enggak. Dia betul-betul percaya sama Petrus. Walaupun Petrus menyangkal 3 kali, Yesus menanggapi dengan memberi kepercayaan sebanyak 3 kali. Kalau Petrus menyangkal 10 kali, Yesus akan memberi kepercayaan sebanyak 10 kali. Maka dalam Injil Sinoptik Petrus menyangkal 3 kali, dalam Injil Yohanes Yesus mempercayakan gereja kepada Petrus sebanyak 3 kali. Apakah engkau mencintai aku? Ya Tuhan, aku mencintaimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Itu cara Allah menyelamatkan ciptaan, memberi kepercayaan kepada umatnya untuk bekerja sama. Betul, contohnya Petrus. Ya, itu kamu rekan sekerja Allah. Surat 1 Paulus.
Contoh lainnya yang lebih dekat adalah Asik turunnya dong sedikit. Yesus lahir dari siapa? Nah, ini jelas ya kan? Yesus minta kesediaan Maria. Namanya kan Maria ya, pertama. Iya kan, Siti Miriam ya? Iya. Siti. Maria, maukah engkau mengandung putraku? Ya kan? Maria sebenarnya kan ragu. Loh, aku ini belum mengenal laki-laki Tuhan. Ya, bagaimana aku bisa mengandung? Ya kan? Tapi kemudian malaikat Gabriel atas nama Tuhan mengatakan, ya bagi Tuhan tidak ada yang nggak mungkin. Apa jawaban Maria? Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Maria, Tuhan minta izin kepada Maria. Mau nggak engkau mengandung putraku? Tuhan nggak ujuk-ujuk ngasih Yesus ke dalam rahim Maria. Nggak ujuk-ujuk, tapi mendatangi Maria, minta izin, ngasih kabar. Apakah engkau bersedia? Maria mengatakan, ya. Tuhan selalu minta kerjasama dengan kita. Dan apa kerjasama komunitas beriman bagi keselamatan seluruh dunia? Berdoa. Dengan berdoa, seolah-olah kita membuka pintu untuk Tuhan Yesus supaya datang dan menyelamatkan seluruh kita. Maka sebuah komunitas disebut komunitas beriman kalau dia berdoa tidak hanya untuk komunitas itu sendiri, tapi untuk keselamatan yang lain. Itulah komunitas beriman. Maka inilah dimensi misioner sebuah komunitas. Demikian juga sebuah keluarga. Keluarga kan gak akan bahagia kalau hanya mikirin kepentingannya sendiri. Yang penting anak saya berhasil, yang penting anak saya sukses. Itu bukan keluarga bahagia. Keluarga bahagia kalau cinta yang diungkapkan bagi anggota keluarganya itu melimpah keluar bagi orang di luar keluarga itu juga. Itu sebabnya mengapa keluarga menjadi model cinta Allah bagi dunia. Maka sebuah keluarga itu disebut sukses kalau semakin banyak orang mengalami cinta dari keluarga itu. Ya model paling hebat ya keluarga Kudus dari Nazaret ya. Anaknya yang tunggal diserahkan bagi dunia. Nah inilah doa yang menjadi tugas setiap orang beriman. Dan Bapak Ibu bisa memberikan saya satu contoh bagaimana gereja Katolik sudah melaksanakan ini, terutama dalam perayaan Ekaristi. Ada banyak contoh dalam doa-doa liturgi Ekaristi yang membuktikan gereja Katolik tidak hanya berdoa untuk dirinya, tapi untuk semua manusia. Kasih satu contoh. Ya, doa koronka. Apa koronka? Persis. Kami dan seluruh dunia. Itu dia. Karena Yesus tidak hanya menyelamatkan gereja Katolik, tapi seluruh dunia. Dia nakoda alam semesta. Maka dalam doa kita pun kita harus mendoakan seluruh ciptaan, bukan hanya kita. Kami dan seluruh dunia. Koronka seperti itu. Ekaristi. Kalau Bapak Ibu dengarkan kata-kata iman ketika konsekrasi, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan semua orang. Bukan hanya untuk orang yang Katolik yang hadir Ekaristi, tapi juga untuk semua orang. Lihat gereja Katolik menjadi Katolik karena dia tidak berdoa untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk semua orang. Maka Ekaristi adalah sakramen keselamatan karena di situ gereja mendoakan keselamatan seluruh dunia. Karena Yesus selamat untuk semua ciptaan. Contoh pertama. Contoh kedua, kalau dalam doa syukur agung yang nomor 2 itu kan ada rumusan, Tuhan ingatlah saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal. Apakah gereja Katolik hanya mendoakan orang beriman? Tidak. Dan semua orang yang sudah berpulang dalam kelahiranmu, semua orang. Maka doa-doa kita pun sifatnya misioner. Maka jangan mengaku komunitas beriman kalau nggak punya empati, perhatian, doa untuk orang yang di luar komunitas juga. Ini salah satu hidup komunitas seperti itu. Dalam segi apapun, dalam bentuk apapun, komunitas paroki, komunitas keluarga,
menjadi komunitas yang beriman kalau ada dimensi misionernya. Memperhatikan juga keselamatan kebahagiaan di luar komunitas.